Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 15 April 2026. Berita pertama BEM UI tentang pelaku pelecehan grup FHUI. Selanjutnya kelakar SBY ke Dino Patijalal membuat satu ruangan tertawa. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia menggelar aksi pernyataan sikap kolektif soal skandal pelecehan seksual. Dalam orasinya, Wakil Ketua BEM UI mengecam keras perilaku terduga pelaku yang justru merasa kebal hukum karena mengklaim memiliki backing dari pihak yang berpengaruh. Wakil BEM UI menyesalkan tindakan terduga pelaku pelecehan yang merasa kebal terhadap hukum. Mereka meminta para pelaku tetap dikawal agar proses hukum bisa berjalan. Meminta kejelasan dari para korban. Dan sayangnya, banyak informasi yang beredar, justru statement-statement yang mereka kemukakan di depan tidak sesuai dengan apa yang mereka kemukakan di belakang. Banyak yang menyampaikan percakapan-percakapan yang kembali bocor, yang mengatakan bahwa mereka menyatakan diri aman, mereka seolah kebal hukum, mereka bahkan mengatakan sendiri mereka punya power di kampus ini, mereka punya backingan yang akan membackup mereka, dan itu mereka nyatakan secara nyata-nyata. Di sini kita melihat adanya sebuah ironi bahwa kasus kekerasan seksual separah ini dinormalisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya paling sadar hukum. Dan lack of remorse, tidak adanya penyesalan yang mereka rasakan adalah penghinaan terhadap supremasi hukum yang seharusnya mereka adalah orang yang paling menjaga hal tersebut. Kalimat mereka yang menyatakan bahwa mereka akan aman, memiliki backup dan sebagainya, itu juga merupakan penghinaan terhadap integritas kampus. Di sini kami menyatakan dengan tegas dan dengan berani bahwa anak siapapun itu, keluarga siapapun itu, baik polisi, TNI, lawyer, atau punya keluarga di dalam kampus, apapun itu, mereka tidak boleh melangkahi hukum yang seharusnya mereka sendiri paling jaga dan pelajari di kampus. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar mereka betul-betul menjalani hukuman dan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Mereka tidak boleh lolos dari peraturan yang disusun oleh negara dan oleh kampus ini. Dimana mengacu pada peraturan rektor yang merupakan peraturan lanjutan dari Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, kampus wajib memberikan sanksi administratif berat bagi para pelaku kekerasan seksual yang direalisasikan dengan mencabut sebagian hak-hak pelaku atau bahkan mengeluarkan pelaku dari Universitas Indonesia. Kalimat mereka yang merasa terlalu tinggi untuk dijatuhkan seharusnya sudah cukup untuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan ketidakadaan rasa bersalah dari diri mereka. Bahkan mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaku merupakan bentuk pelecehan seksual non-fisik yang merendahkan harkat dan martabat korban dan dapat diancam dengan pidana kurungan 9 bulan dengan denda maksimal 10 juta rupiah. Di sini Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan materi dalam acara Supermentor ke-28 pada Selasa 14 April 2026. Dalam acara tersebut SBY berkelakar diberikan tugas oleh Dino Patijalal untuk memberikan materi terkait kepemimpinan. SBY mengatakan dahulu ia sebagai presiden memberikan tugas kepada Dino Patijalal yang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Sekarang, Dino yang memberikan tugas untuk SBY agar memberikan materi di acaranya. Beda dengan sebelumnya, saya dikasih topik oleh Pak Dino. Dulu yang ngasih tugas saya, sekarang beliau sambil mengasih tugas, sambil Bapak nanti bicara aja lah tentang leadership in times of crisis. Dan saya tambahkan, why right decisions and bold actions matter, needed.
bagi pemimpin manapun dalam mengatasi krisis apapun begitu. Dan sebenarnya saya sudah menyiapkan ini video dokumenter singkat yang kemudian akan saya lanjutkan apa yang bisa kita petik dari semuanya itu. Dalam crisis action leadership maupun dalam crisis management yang sudah melekat jadi satu. Tapi malam ini saya ingin bicara tentang krisis, videonya ada krisis sedikit. Kemarin malam saya berbicara dengan Bung Dino Patijalal, Bapak yang penting sampaikan apa pengalaman, kemudian berbagi dengan anak-anak muda, terutama dalam mengatasi krisis. Saya siapkan video, karena durasinya 1 jam, saya kondens, saya persingkat menjadi sekitar 15 menit. Tiba-tiba tadi siang, Bung Dino telepon lagi, Pak, generasi Z ini paling bisa 3 menit. Ini ada krisis betul ini. Bayangkan saya harus mengubah yang tadinya 1 jam menjadi 15 menit, harus 3 menit. Tapi ada komprominya. Ini generasi muda, please sabar kalau lebih panjang dikit sampai 5 menit. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.